sekarang saja tumpukan sampah di TPA Suwung sudah lebih dari 34 sampai 35 meter tingginya. Katanya setara dengan gedung berlantai 10 Betul ya Pak? sekali. Mungkin adakah untuk jangka pendeknya untuk mengatasi permasalahan sampah ini, kalau jangka panjangnya mungkin nanti seperti apa? Banyak yang mengelak, Pak, kami di kota tidak ada lahan, sempit dan lain sebagainya. Iya. Tidak melulu tebo modern. Pertama tadi mencontohkan pembiasaan kita untuk menggunakan tumbler seperti ini. Yang kedua, optimalkan fungsi dari tebo modern. Nah, ada juga yang bertanya, Pak, gimana dengan teknologi insinerator, Pak? Yuk sama-sama kita saling eling, saling mengingatkan bahwa sampah, permasalahan sampah tidak semata-mata tugas pemerintah dan pemerintah daerah. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Ida Ayu Made Sadnyari di acara podcast Tribun Bali. Pulau Bali dikenal dunia dengan pesonanya. Sepekan terakhir mengalami suatu isu terkait sampah dan itu cukup meresahkan masyarakat. Seperti apa sebenarnya setelah rencana TPA Suwung yang akan ditutup akhir Desember ini, masyarakat ada yang buang sampah ke sungai, apalagi dengan isu sampah sendiri diselesaikan sendiri. Apa sebenarnya maksudnya? Nah, hari ini untuk menjawab semua itu telah hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali, Bapak Dr. Randus Imade Rentin, APMSI. Selamat siang, Pak Rentin. Selamat siang, Dayu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu, pemirsa dimanapun berada, tetap sehat. Tetap sehat. Rahayu sareng sami. Kabarnya baik, Pak? Astunggaro tetap baik. Selalu. Ya, Pak. Bapak Rentin selalu energik, apalagi di tengah isu yang saat ini menjawab pertanyaan masyarakat, ya. Pak. Nah, yang ingin kami tanyakan di sini begitu banyak masuk pertanyaan kepada Tribun Bali, bagaimana sebenarnya masalah sampah organik yang saat ini tidak lagi diterima di TPA Suwung, tapi masih tetap menerima sampah anorganik. Kemudian apa sih dampaknya untuk masyarakat Bali saat ini, Pak? Kenapa, Pak? Bagaimana sih sebenarnya ceritanya kenapa sampah organik tidak lagi masuk ke TPA Suwung? Ya, Dayu, terima kasih Tribuners dimanapun berada. Titiang Imade Rentin, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini harus memberikan apresiasi, penghargaan kepada Tribun Bali telah mengundang kami dari pemerintah Provinsi Bali, khususnya DKLA, untuk memberikan penjelasan sekaligus edukasi dan sosialisasi kepada publik, masyarakat Bali khususnya, terkait kebijakan rencana penutupan tempat pemrosesan air TPA Sarbagita Suwung yang bertempat di Kota Denpasar. Saya harus jelaskan dulu bahwa berstatus Sarbagita karena mengakomodir beberapa daerah. Ada Kota Denpasar, ada Kabupaten Badung yang masih tetap stay sampai saat ini. Dulunya ada 4 daerah di samping Denpasar, Badung, dan ada Tabanan dan Gianyar. Dalam perjalanan Gianyar dan Badung, Gianyar dan Tabanan mampu mandiri dalam pengolahan sampah, apalagi Gianyar relatif sudah bagus di dalam pengolahan sampah, pemilahan terutama. Sehingga dalam perjalanan hanya Kota Denpasar dan Badung yang masih tetap konsisten membawa sampahnya ke TPA Sarbagita Suwung yang ada di Kota Denpasar. Terkait kebijakan menuju untuk penutupan open dumping di TPA Sarbagita Suwung, perlu kami jelaskan bahwa dari sejak 2018-2019 sudah ada 2 regulasi berkaitan dengan pengolahan sampah. Pertama, Peraturan Gubernur 97/2018 tentang pengurangan timbulan sampah plastik sekali pakai. Kita sering menyebutnya sebagai Pergub PSP, plastik sekali pakai. Jadi harapannya pengurangan dari sisi volume dan produksi konsumsi tas kresek, sedotan plastik, dan styrofoam. Dalam beberapa kajian dan riset yang dilakukan oleh teman-teman komunitas,
Sejak dikeluarkannya Pergub itu di 2018, terjadi penurunan yang cukup signifikan di dalam konsumsi dan penggunaan 3 item tadi. Di rata-rata 51 untuk tas kresek, persentase penurunannya. Lebih dari 61% untuk sedotan plastik. Sedotan plastik. Yang tertinggi justru di styrofoam, di angka hampir 72%. Ini tentu yang poin ketiga ini bisa kita lihat respon positif dari teman-teman kita kaula muda. Contoh paling dekat saja di setiap pengerupukan. Teman-teman anak muda yang Skotrono yang biasa menggunakan styrofoam untuk membuat ogoh-ogoh, dengan ada Pergub sekarang, mereka sudah membiasakan diri menggunakan bahan-bahan yang ramah terhadap lingkungan. Tidak lagi menggunakan styrofoam, dan bahkan itu dijadikan sebagai indikator penilaian. Yang kedua ada Pergub 47 2019 tentang pengurangan sampah berbasis sumber. Ini fokus kita adalah bagaimana sampah itu tuntas di sumbernya sendiri. Kita menganalogikan skup terkecil di dalam kehidupan kita bermasyarakat adalah keluarga. Di keluarga, di halaman tentu ada sampah organik berupa dedaunan. Kita Bali ada canang bekas kita persembahyangan dan lain sebagainya, upokare. Dengan Pergub 47 ini harapan pemerintah daerah, provinsi, kap kota seluruh Bali bisa clear tuntas di rumah tangga, di halaman dengan beberapa metode. Composting, tebo modern, magot, dan beberapa metode lainnya. Termasuk ketika berbicara sisa makanan, kalau istilah kerennya food waste, sisa-sisa makanan di dapur, kita menggunakan dengan pola strategi inovasi disebut dengan tong edan. Sebuah tempat tong begitu dikemas demikian rupa untuk memasukkan sisa-sisa makanan dalam kurun waktu tertentu dengan campuran beberapa zat tertentu, EM5 salah satunya, dia akan bisa berubah menjadi pupuk dalam bentuk cair yang bisa diaplikasikan ke tanaman sebagai zat dan penyubur bagi tanaman itu sendiri. Termasuk tadi dedaunan dan sampah organik lainnya yang dimasukkan ke dalam tebo modern dalam kurun waktu tertentu bisa berubah menjadi tanah yang subur. Walaupun belum menjadi kompos, harapannya juga bisa untuk menyuburkan tanaman minimal di sekitar rumah kita sendiri. Nah, dalam konteks itu pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, sedang melakukan pengawasan sejak setahun yang lalu. Saya kan masuk sebagai Kadis Kaila definitif di Mei 2025. Sementara di awal-awal masih sebagai PLT karena Kadis yang lama pensiun. Saya per 1 Desember 2024 sudah sebagai PLT sudah menemukan ada pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup, Deputi Penegakan Hukum dalam hal ini dengan timnya, melakukan pengawasan terhadap kondisi TPA yang ada di Suwung. Hasil kesimpulan yang mereka dapatkan adalah TPA Suwung sudah tidak layak untuk dilakukan tempat berfungsinya pemrosesan air. Karena berbagai hal. Satu, secara kapasitas sudah sangat overload. Sekarang saja tumpukan sampah di TPA Suwung sudah lebih dari 34 sampai 35 meter tingginya. Katanya setara dengan gedung berlantai 10 Betul ya Pak? sekali, itu satu. Kedua, ada indikasi pencemaran lingkungan. Karena memang pengolahan sampah yang ada di TPA itu tidak dilakukan treatment dengan maksimal. Yang berikutnya, instalasi pengelolaan air limbah tidak berjalan secara maksimal. Jadi air lindi yang ditimbulkan karena tumpukan sampah yang menggunung, mengeluarkan air, terkumpul dalam sebuah kolam, ini meluber sampai ke daerah sekitar termasuk ke laut. Pemukiman juga? Pemukiman kebetulan agak jauh dari lokasi kolam penampungan lindi itu. Yang terakhir juga patut diduga saat itu bahasa hasil pengawasan, matinya beberapa tanaman mangrove di sekitar kawasan TPA Suwung bisa jadi disebabkan oleh tercemarnya cairan lindi tadi. Walaupun sejatinya itu perlu riset lanjutan. Terhadap kondisi itu, Kementerian LH mengeluarkan keputusan Menteri 921 tahun 2025
tertanggal 23 Mei 2025 yang pada intinya sebagai sebuah paksaan pemerintah atau pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan berbagai perbaikan. Salah satunya adalah diberi batas waktu hanya 180 hari, ketika 23 Mei dihitung mundur 180 hari, itu jatuhnya di 23 Desember 2025 untuk melakukan penutupan secara total praktek open dumpingnya. Jadi praktek open dumping yang dimaksud adalah selama ini disinyalir atau patut diduga pembuangan sampah di TPA Suwung dilakukan secara terbuka. Itu secara regulasi sebenarnya tidak dibolehkan. Harus ada treatment, apakah sanitary landfill, secara berkala melakukan penutupan dan penimbunan terhadap sampah-sampah yang ada di TPA untuk mengurangi, meminimalkan dampak lingkungan yang diakibatkan dari tumpukan sampah itu, termasuk mungkin cairan landfill, cairan lindi yang dikeluarkan dari tumpukan sampah. Kemudian ada strategi kontrol landfill, mengontrol beberapa dampak ikutan dari tumpukan sampah, termasuk sistem pengelolaan lindi yang dikeluarkan oleh tumpukan sampah itu sendiri. Ini yang sedang kami kuatkan. Oleh karena itu, di satu sisi kami dapat pressure, tekanan yang luar biasa dari pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dengan keputusan menteri atau SK menteri paling mudah menyebutnya 921 tadi untuk melakukan langkah-langkah. Langkah-langkah itu sudah kami lakukan dalam 30 hari pertama, 60 hari berikutnya, 120 hari, dan terakhir nanti di 180 hari adalah final. Kita dipaksa, karena bahasa keputusan menteri itu adalah paksaan pemerintah. Artinya mau tidak udah pasti bakal stop di tanggal itu gitu Pak? Tidak ada tawar-menawar lagi? Penutupan TPA Suwung dalam konteks tutup open dumpingnya. Jadi dalam regulasi termasuk Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah, TPA itu seharusnya dengan menerapkan dua pola tadi, sanitary landfill, control landfill, dan masih dapat untuk menerima sampah residu. Ini yang perlu kami jelaskan kepada publik, Ramon Bali Pemekas, konotasi penutupan totalnya adalah terhadap open dumpingnya, karena memang tata kelola persampahan di sumber iya sebagai strategi hulu, di tengah beberapa kebijakan kita terapkan, di hilir TPA masih tetap bisa mengakomodir hanya sampah residu saja. Ini yang perlu dipahami, yang sudah tidak bisa diolah dijadikan barang bernilai ekonomi, itulah yang disebut dengan sampah residu. Dicontohkan pembalut, mohon maaf, pampers dan lain sebagainya, termasuk beberapa barang lainnya yang sudah tidak bisa diolah, didaur ulang, dan tidak memiliki nilai ekonomi lainnya, itu masih boleh dan dapat kita bawa ke TPA. Itulah kita siapkan strategi untuk mengolah sampah menjadi energi listrik. Nanti di statement berikutnya saya jelaskan. Oke. Nah, baik. Dengan penjelasan Bapak tadi, jadi sudah jelas bahwa ini adalah perintah dari pusat ya Pak, Betul. bukan pemerintah di sini yang langsung memutuskan seperti itu, dan ternyata sudah sejak lama dipersiapkan. Betul. Dari 2017, 2018 itu sudah mulai untuk mengantisipasi hal ini. Nah, sekarang dampak yang kita lihat, berita terakhir yang kami terima dari reporter di lapangan dengan adanya kebijakan ini adalah masyarakat mulai kebingungan membuang sampah. Mungkin dijelaskan oleh Bapak Gubernur sebelumnya, itu hal yang wajar karena kita melalui sebuah perubahan. Mungkin ada yang membuang sampah ke sungai atau dampak-dampak lainnya yang terjadi, ada yang membakar sampah. Seperti apa Bapak menanggapi hal tersebut? Mungkin adakah istilahnya untuk jangka pendeknya untuk mengatasi permasalahan sampah ini, kalau jangka panjangnya mungkin nanti seperti apa? Iya, mengatasi kondisi yang terjadi sekarang ini sebenarnya kan merubah mindset, pola pikir dan perilaku kita semua, terutama masyarakat kita. Ketika mereka menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk kami di Pemprov Bali berkaitan dengan kami bawa kemana sampah organik kami.
Ini kan jumlahnya paling banyak ya Pak? Sampah organik Sampah kalau organik. dari total yang terkumpul timbulannya lebih dari 60-65%. Persen dari 3.000 3.400 lebih ton per hari ya Pak? Sampah per harinya. Ini 60-65%-nya adalah sampah organik. Kembali kami sebagai regulator di pemerintah daerah mengingatkan kepada kita semua adanya 2 pergub tadi, terutama di Pergub 47 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Jika saja kita semua taat, patuh dan melaksanakan terhadap amanat itu yang sudah kurang lebih ketika berbicara Pergub 47 2019 sekarang 2025 kurang lebih sudah 6 tahun. 6 tahun lebih. Tetapi tidak efektif, relatif belum terlalu berhasil pelaksanaan itu. Oleh karena itu pertanyaan itu mudah dijawab. Yuk sama-sama kita lakukan upaya dan membiasakan diri untuk tuntaskan sampah di sumber itu sendiri. Tetapi secara mudah, secara gamblang diberikan contoh, di rumah itu sendiri ada halaman rumah, semua sampah ada daunan termasuk sisa upokaro dan sesajen, kita buat tebo modern. Banyak yang mengelak, Pak kami di kota tidak ada lahan, sempit dan lain sebagainya. Iya. Tidak melulu tebo modern. Ada beberapa pilihan alternatif lain untuk proses komposter, untuk merubah sampah organik itu menjadi tanah subur, menjadi kompos, dilakukan secara mandiri sehingga bisa tuntas di tingkat sumber itu sendiri. Itu filter dan lapis pertama. Ada kebijakan untuk lapis kedua, kita sebut dengan pengelolaan sampah berbasis kawasan. Ada namanya tempat pembuangan sampah 3R, TPS 3R. TPS Ini 3R. skupnya desa. Bisa desa itu berkolaborasi antara desa, kelurahan, desa adat. Kita dibalikan relatif unik dan memiliki kekhasan Desa dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Kita memiliki desa adat. Dari catatan yang kami miliki di DKLA Provinsi Bali sampai dengan akhir Juli 2025, terdapat 294 TPS 3R tersebar di seluruh kabupaten kota. Memang kondisinya dominan tidak berfungsi dengan baik. Ketika kondisi hiruk pikuk sekarang sampah organik kami bawa kemana? Tadi jawaban pertama, yuk sama-sama sadari kita bisa dan mampu untuk lakukan pengolahan sampah berbasis sumber di tingkat rumah tangga. 1. Yang kedua, filter dan strategi kedua kita adalah di tingkat kawasan yaitu desa, kelurahan, desa adat dengan TPS 3R tadi. Ketika ditanya, Pak, TPS 3R kami di desa A, desa B tidak jalan, kami sedang melakukan optimalisasi. Dinas terkait, DKLA, Dinas PMD, Dinas PMA, disupport penuh oleh tim percepatan PSP, PSBS yang notabene beranggotakan para pakar termasuk akademisi dari berbagai perguruan tinggi ternama di Bali. Kita door to door, datangi masing-masing TPS 3R termasuk sebelumnya 2 bulan terakhir, Juni dengan Juli, kita langsung turba ke lokus masing-masing, bahkan datang ke rumah tangga masing-masing, khusus di Kota Denpasar, berusaha mengurai permasalahan yang ada atau bahkan mendampingi ketika mereka di Kota Denpasar berkeinginan untuk membuat tebo modern, mengolah sampahnya di sumber, mengolah sampah organiknya menjadi kompos di rumah tangga masing-masing. Sekarang tahap kedua, kami sedang melakukan upaya menggali permasalahan di TPS 3R. Di antara 24 sampai 25 TPS 3R di Kota Denpasar, banyak kok yang bagus. Sanur Kau misalkan, dia memiliki alat pencacah, dia mengolah sampah organik menjadi pupuk, tanah subur dan lain sebagainya. Termasuk setelah menjadi kompos tanah subur itu kemana mereka salurkan, kan penjual tanaman di sekitar daerah Sanur kan banyak. Bahkan mereka merasa bahkan hasil pengolahan sampah organik kami kurang, Pak, karena laku sekali dijual di masyarakat. Artinya apa? Ketika di sisi lain mereka menyatakan ada kekurangan lahan, langkah strategi kedua itu sebagai jawaban bahwa pengolahan sampah organik berbasis kawasan di tingkat desa dalam bentuk TPS 3R, harapan kita bisa berjalan dengan baik. Ketika di beberapa desa dan desa adat kita temukan TPS 3R-nya belum berjalan dengan maksimal, itulah peran kami pemerintah. Pemerintah hadir, didampingi oleh tim percepatan PSP, PSBS,
untuk berusaha mengurai dan menemukan benang kusutnya, Iya. sekaligus memberikan jalan keluar. Sebagian besar TPS 3R kita mengalami 3 permasalahan unik. Pertama, klasik, yaitu tentang dukungan penganggaran. Yang kedua, tidak optimalnya kinerja sumber daya manusianya. Yang terakhir, ketiga, manajemen tata kelola. Ketika itu kami sudah mampu petakan, Pak Gubernur lagi-lagi memberikan arahan. Desa adat kan setiap tahun mengelola keuangan. Kalau di desa dinas ada alokasi dana desa, di desa adat bahkan Pak Gubernur menggelontorkan bantuan keuangan khusus, besarannya tidak main-main, 300 juta bahkan lebih harapan beliau ke depannya per desa adat dari 1.500 desa adat yang ada di Bali. Beliau menegaskan bahkan memanggil khusus kepada Kadis PMD dan Kadis PMA, di dalam juklak penyusunan anggaran desa itu wajib ada alokasi anggaran untuk pengolahan sampah di desa dan di desa adat. Artinya ketika itu sudah gayung bersambut, problematika satu tadi Terkait yang dibilang masalah klasik terkait anggaran harusnya sudah ada solusi. Anggaran tentu tidak bisa lepas dengan kinerja sumber daya manusia. Ketika dukungan anggaran sudah ada, SDM bisa bekerja dengan baik, tinggal pembenahan manajemen tata kelola. Sanurkau sebagai salah satu contoh ikon yang sudah bagus dalam pengelolaan TPS 3R, kan desa, kelurahan desa ada lain bisa istilah saya ATM, mencontoh. Itu dijadikan sebagai contoh baik, best practice untuk bisa diterapkan, ditiru. Pak, karakteristik desa kami di kampung kan tentu tidak sama dengan di Sanurkau. Benar, ketika kita meniru sebuah teknologi yang sudah berhasil di sebuah desa, tidak serta-merta jeblek semuanya ditiru. Tentu menyesuaikan dengan kondisi real di desa yang akan kita terapkan teknologi tersebut. Tetap menyesuaikan dengan kondisi masyarakat kita, kondisi lingkungan kita, termasuk bagaimana adat budaya dan karakteristik di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu. Baik, mungkin penjelasannya sudah cukup lengkap. Nah, di sini yang saya titik beratkan adalah bagaimana sosialisasi ke masyarakatnya langsung, yang rumah tangga, mungkin yang saat ini viral seperti pernyataan sampah sendiri selesaikan sendiri. Sebetulnya mungkin ada makna edukasi yang hendak disampaikan. Seperti apa sebenarnya nih kok Pak? Mungkin maksudnya apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan? Contoh nyata misalkan masyarakat ingin diberikan langsung contohnya, oh ini bisa menggunakan tong edan seperti itu misalnya. Apakah mereka harus beli sendiri atau pemerintah yang saya lihat di percontohan desa tersebut dari desanya memberikan dulu tong edan di masing-masing rumah tangga untuk mereka gunakan sebelum mereka berpikir apa sih itu, mereka belum tahu barangnya seperti apa kalau tidak langsung ditunjukkan seperti itu misalkan. Apakah ada rencana sosialisasinya seperti itu atau di perkotaan ini rata-rata di Denpasar khususnya yang saya lihat pertanyaan yang banyak masuk itu, kami ini pendatang, kebanyakan orang kos, gimana kami bisa mengelola sampah itu sendiri sementara kami sudah bayar retribusi, seperti itu. Bagaimana pemerintah menjawab, mungkin ada kaitannya dengan masalah sampah sendiri, selesaikan sendiri. Seperti apa Pak penjelasannya? Statement pimpinan Bapak Gubernur, sampah sendiri selesaikan sendiri, kembali kepada konteks pelaksanaan secara konstituen tegas terhadap Pergub 47 2019 pengolahan sampah berbasis sumber. 6 tahun sudah pelaksanaan Pergub itu dinilai belum efektif jalan. Oleh karena itu kami di pemerintah daerah, Pemprov terutama, merubah dari internal dulu. Bahkan Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda menerapkan pola kepemimpinan keteladanan. Artinya sebelum memberikan sebuah perintah dan arahan kepada publik, kita di internal memberi contoh terbaik dulu. Kami di Pemprov 34 jajaran OPD, organisasi perangkat daerah, sejak Februari sudah melakukan 2 percontohan. Pertama, sejak mulai getolnya akan persiapan SE 09 2025, kita di lembaga pemerintah tidak hanya di provinsi, instansi vertikal yang ada di Pemprov, termasuk seluruh pemerintah kabupaten kota se-Bali,
telah secara tegas melarang penggunaan air minum dalam kemasan di bawah 1 liter dalam semua aktivitas, apalagi rapat. Satu. Yang kedua, termasuk ketika kita menyuguhkan snack, makanan, konsumsi lainnya. Tidak ada snack itu dibungkus, dikemas demikian rupa dengan plastik. Semuanya sudah mengarah kepada dedaunan, daun pisang yang ramah terhadap lingkungan. Ini secara konsekuen kita sudah lakukan, bahkan Pak Sekda sendiri menugaskan inspektur daerah baik di provinsi maupun di Kap Kota sebagai pengawal. Jadi beliau melakukan sidak door to door ke OPD-OPD masing-masing. Ketika ada ditemukan, itu akan menjadi temuan pembinaan oleh inspektorat. Ini kan penting. Sudah masuk ke dalam ranah SPIP, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah oleh Inspektorat Provinsi Bali. Satu. Yang kedua, ketika Pak Gubernur mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan salah satu pengolahan sampah organik dengan tebu modern dan termasuk tong edan untuk sisa makanan, kita di instansi pemerintah juga melakukan itu. Bahkan di OPD Pemprov Bali sekurang-kurangnya bisa dilihat contoh di kami, paling minimal dalam satu OPD memiliki 3-4 tebu modern. Asumsinya adalah berdasarkan volume sampah organik. Saya contohkan di DKLA Provinsi Bali, awalnya kita punya hanya 2 tebu modern, kemudian 3 tong edan. Tong edan dengan komposisi 3, kita punya kantin, tiap pegawai bawa bekal misalkan ke kantor, sisa makanannya kita tuangkan di sana. Tetapi untuk tebu modern yang hanya 2 tadinya, dengan kapasitas kita di kantor DKLA kan relatif agak rimbun tanaman dedaunan kita. Oleh karena itu saya memberikan asumsi teman-teman DKLA tambah lagi sekurang-kurangnya 3. Jadi kami di kantor DKLA Provinsi Bali sekarang di Panjaitan nomor 1, kita punya 5 tebu modern. Asumsinya adalah timbulan sampah organik kita tuntas di tingkat kantor kita. Jadi arahan Pak Sekda simple, tegas, dan mudah untuk kita pahami. Semua teman-teman organisasi perangkat daerah tanpa kecuali wajib menuntaskan sampah organiknya, tidak boleh keluar dari lingkungan kantor sendiri. Jadi kita tuntas. Pertama tadi mencontohkan pembiasaan kita untuk menggunakan tumbler seperti ini. Yang kedua, optimalkan fungsi dari tebu modern seperti itu. ASN-nya sendiri Pak, secara pribadi apakah ada imbauan khusus saya untuk mencontohkan di DKLA sendiri, saya sosok Made Rentin dengan segala hiruk-pikuk dan kekurangan yang saya miliki. Saya dikenal di kalangan teman-teman sahabat ASN saya di tempat saya bertugas, tegas, terukur. Saya di saat Pak Sekda bulan Februari mengeluarkan surat edaran, saya memberikan warning kepada tim saya, siapa yang saya temukan menggunakan air minum dalam kemasan, menggunakan plastik di tempat kerja, teman-teman akan ada punishment terhadap teman-teman. Misalkan bersih-bersih di halaman kantor, misalkan hormat kepada bendera. Ini kan edukasi dan mendidik, tetapi mengharapkan taat terhadap aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sejauh ini saya sejak Desember 2024 sampai dengan Agustus sekarang, teman-teman sangat kooperatif. Mereka sangat patuh terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Hasil pantauan inspektorat pun hampir seluruh OPD di lingkup pemerintah Provinsi Bali sudah layak dan memberikan contoh. Pertama, penggunaan tumbler. Yang kedua, bagaimana kita berusaha menuntaskan sampah organik dengan 2 kebijakan tadi. Semua sudah memiliki tebu modern, memfungsikan dengan baik, termasuk kita mengolah sisa-sisa makanan di kantor kita sendiri dengan pola tong edan yang kita miliki. Astonggaro berjalan lancar. Oke, baik, kalau di pemerintahan sudah berjalan bagus, tinggal di rumah tangga masing-masing Pak, ya, masyarakat Bali, khususnya di Denpasar ini yang sangat padat. Mungkin tebu modern itu maksudnya di Banjar kalau bukan di rumah masing-masing. Betul. Karena mungkin rumahnya ada yang tidak sampai 1 are, kan rumahnya mungkin perumahan sempit gitu ya, sempit. perumahan. Ya, nggak punya lahan untuk buat tebu modern. Mungkin dari Banjarnya ya Pak, tebu modernnya disediakan di Banjar atau desa. Saya mendapatkan informasi dari Kota Denpasar, termasuk respon dari Pak Wali Kota. Secara bertahap Denpasar telah memfasilitasi warganya melalui beberapa fasilitas publik dengan pembuatan tebu modern. Bahkan di tahun anggaran 2025 ini saja, Pak Wali Kota kalau tidak salah angka
menyebutkan ada 4.700 tubuh modern. Artinya ketika ada keluhan 1-2, kami tinggal di Kota Denpasar, lahannya sempit, terjawab sudah dengan apa yang menjadi statement Pak Wali Kota Denpasar. Tentu beliau sudah bisa dan mampu memetakan ada celah sedikit saja untuk bisa membangun tubuh modern. Denpasar akan memanfaatkan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar untuk bisa memfasilitasi warga masyarakat Kota Denpasar untuk pembuatan tubuh modern. Itu Denpasar. Saya kebetulan warga Badung, tinggal di salah satu desa di Kecamatan Mungui, tepatnya di Desa Werdibuana. Melalui alokasi dana desa, kepala desa saya di Werdibuana, Pak Perbekal, memfasilitasi seluruh warganya. Saya kan termasuk warga desa. Jadi saya mendapat jatah per rumah 1 tubuh modern. Ini anggarannya dari pemerintah? Anggarannya dari desa. Kalau saja seluruh kabupaten pendapatan asli daerahnya seperti Badung, mungkin bisa memfasilitasi. Kalau saja sama seperti Desa Werdibuana mampu mengalokasikan dana desanya untuk bisa turba langsung ke masing-masing rumah memfasilitasi pembuatan tubuh modern, ini sebagai salah satu contoh baik, best practice yang mungkin bisa ditiru, modifikasi dan bisa diamati untuk bisa dilaksanakan di desa-desa lain yang ada di Badung, yang ada di Provinsi Bali untuk bisa dilaksanakan di masing-masing desa. Baik, bagus sekali, itu udah salah satu solusi yang nanti ke depan. Nah, ada juga yang bertanya, Pak, gimana dengan teknologi insinerator, Pak? Yang rencananya mungkin masih lama ya, Pak, karena proses izin dulu dan sebagainya. Ya, pertanyaannya kekinian. Karena di samping hot issue kita sementara sejak 1 Agustus tidak menerima sampah organik di TPA Suwung, ada juga tuntutan jangan ada kesan pemerintah menghindar. Justru kami pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kota sedang mempersiapkan strategi hilir. Karena berbicara pengelolaan sampah kan harus komprehensif. Pertama tadi yang kita cerita ada tubuh modern berbasis sumber, itu strategi hulu. Kemudian ada TPS 3R, itu sudah mengarah di tengah. Karena dia sifatnya kawasan berbasis desa, kelurahan bahkan desa adat. Sekarang kita fokus berbicara di hilir. Itulah sedang by proses. Karena kalau berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, ada pembagian urusan antara jenjang pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Untuk urusan penerapan teknologi di dalam pengolahan sampah, ada pembagian antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten seluruh Indonesia, bahkan yang ada di Bali. Dalam peraturan presiden ada disebut dengan PSN, Program Strategis Nasional. Kebetulan Bali masuk di antara salah satu daerah yang mendapatkan program strategis nasional itu untuk pembangunan yang disebut dengan PISL, pengolahan sampah menjadi energi listrik. Jadi itu akan ditempatkan di Kota Denpasar di salah satu tempat. Pembagian tugasnya adalah pemerintah daerah memiliki kewajiban 2 hal. Pertama, menyiapkan lahan sekurang-kurangnya 5 hektar. Kemudian yang kedua, memastikan support dan ketersediaan sampah per harinya tidak boleh kurang dari 1.000 ton per hari. Sementara ketika kita petakan Denpasar 1.000 ton ya Pak, Denpasar fluktuatif. Dia kadang 1.000, kadang 1.100, 1.080, jadi perharinya fluktuatif. Oleh karena itu, Pak Gubernur ketika mengundang dan duduk bersama dengan Pak Gubernur, Pak Wali Kota Denpasar, Pak Bupati Badung, sepakat bertiga bahwa PISL, pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang akan digelontorkan oleh pemerintah pusat. Di luar 2 tadi, lahan dengan supporting sampah per hari, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Pemilihan rekanan, pembiayaan, kerjasama dengan berbagai pihak, karena sampah diolah menjadi energi listrik, tentu PLN konotasinya akan bisa dalam tanda kutip menjual energi listrik itu untuk biaya pengolahan dan operasional di dalam penerapan teknologi tersebut. Sehingga ketika diterapkan di Kota Denpasar mengakomodir 2 daerah, Badung di satu sisi, Denpasar yang menjadi tempat pelaksanaan dari PISL itu sendiri, harapan kita supporting volume sampah per hari tidak kurang dari 1.400 sampai 1.500.
Badung saja di kisaran 600 ton per hari lebih bahkan. Tetapi di satu sisi Badung sudah beberapa titik lokus kawasan tadi yang saya Iya. sebut. Contoh katakanlah di Mungguitani dia sudah bangun TPS, sebuah TPST yang mampu mengakomodir. Di Mungui itu ada 20 desa. Tapi sementara waktu baru bisa mengakomodir 5 sampai 8 desa kelurahan. Oleh karena itu sebagian Badung sesungguhnya sudah mampu mandiri. Sisa sampah itulah yang dibawa ke Pisel nanti yang bertempat di salah satu lokasi di Kota Denpasar. Sehingga harapan kita estimasi Pulau Muara Sampah mensupport Pisel itu sendiri di angka 1.400 sampai 1.500 per hari. Karena ada konsekuensi. Kami sudah di-warning oleh Pusat Kementerian Lingkungan Hidup. Ketika support sampah per hari di bawah 1.000 ton per hari, Iya. itu daerah bisa dikenakan denda, bahkan diberikan sanksi. Oleh karena itu, Pak Gubernur tentu punya pemikiran dan pemetaan yang jelas, terukur, tidak mau mengira-ngira begitu. Iya. Kayaknya sampai 1.000, kayaknya tidak sampai 1.000. Daripada kita ragu-ragu, Harus by lebih data baik ya, Pak. by data, lebih baik kita merangkul, memadukan dengan pola kerjasama antara pemerintah Kota Denpasar dengan Badung. Yakin bahwa rata-rata di atas 1.000, bahkan kalau kita berbicara basis data adalah mendekati angka 1.400 sampai 1.500 ton per hari. Sehingga sangat ideal untuk membangun sebuah Pisel pengolahan sampah menjadi energi listrik untuk mengakomodir dua daerah kita, Badung dengan Kota Denpasar. Tinggal tunggu waktu saya Iya. untuk penerapan itu. Artinya sebenarnya semua sudah dipikirkan Pak nggih, jangka pendek, pengelolaan sendiri di rumah seperti itu, jangka menengah, Betul. kemudian jangka panjangnya seperti itu. Ya. Nah, tapi masyarakat saat ini udah terbiasa nih Pak, buang lalu lupa, seperti sampah yang dibuang lalu lupa. Saya melihat contoh seperti Bapak mencontohkan seperti apa Bapak memulai dari diri sendiri. Gimana Pak sarannya Bapak untuk mengubah perilaku masyarakat nih Ki, Pak, sebagai seorang pribadi nih, biar nggak terbiasa buang Saya lupa. sering menganalogikan menjadi 4 tahapan untuk pembiasaan itu. Pertama, dalam peran pemerintah sebagai fungsi regulator kan dikeluarkan regulasi. Regulasi itu sebenarnya sesungguhnya secara tidak langsung memaksa publik. Dia dipaksa, terpaksa untuk melakukan itu, terbiasa yang ketiga, keempat ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Tahapan itu harus kita lewati. Pertama memang terjadi seperti kondisi sekarang, hiruk pikuk. Karena perlu kita sadari, ingat Pergub 97, Pergub 47 itu 6-7 tahun sudah ditetapkan dan diterapkan di Provinsi Bali, tetapi relatif belum secara masif kita lakukan bersama-sama. Oleh karena itu, kami di pemerintah daerah, provinsi, kap kota seluruh Bali, bahkan instansi vertikal yang ada di Provinsi Bali, sudah memberikan panutan, teladan, bahkan contoh, termasuk kalau ditanya, Pak, rumah jabatan para pejabat kita bagaimana? Saya meyakinkan dan memastikan bahwa beliau-beliau juga sudah menjadi contoh. Bahkan pernah di beberapa media online menanyakan di rumah jabatan Jayasabah seperti apa. Saya sendiri menyaksikan beberapa tebu modern ada di tempat kediaman beliau, termasuk kita menerapkan tong edan yang mengakomodir sisa makanan. Oleh karena itu ketika pemerintah sudah hadir dan bahkan memberi contoh, idealnya dan sangat bijak ketika kita semua, publik, masyarakat, Keramau Bali, Pamekasan dimanapun berada, yuk secara pelan tetapi pasti bersama-sama kita lubah perilaku dan pola pikir kita yang selama ini kumpul, angkut, buang, mempercayakan kepada petugas, itu kita rubah. Ketika sampah organik yang timbul di rumah masing-masing, secara sederhana kebiasaan kita lakukan upaya tuntaskan secara mandiri, basisnya di keluarga masing-masing, simple tadi dengan berbagai pilihan, ada tebu modern yang bisa kita lakukan, ada tong edan dan teknologi dan teknik lainnya yang bisa merubah sampah organik bisa menjadi bisa menjadi kompos, bisa menjadi tanah subur yang kembali bisa diaplikasikan kepada alam itu sendiri. Muncul dari alam, kita kembalikan ke alam dalam bentuk yang lain, tentu untuk menyuburkan dan melestarikan alam Bali. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Rentin. Mungkin closing statement Pak yang terakhir nih Ki, Pak. Gimana sih Bapak mengajak masyarakat supaya aktif untuk mulai dari diri sendiri nih Ki, Pak? Closing statementnya.
Keramo Bali sareng sami masyarakat dimanapun berada, Bali selalu menjadi sorotan dan bahkan fokus of interest tidak hanya lokal di Bali, nasional Indonesia, tetapi dunia internasional. Oleh karena itu untuk menjaga Bali tidak cukup pemerintah daerah saja. Oleh karena itu 4,4 juta jiwa masyarakat Bali ditambah lagi jutaan pengunjung baik domestik mancanegara yang datang ke Bali. Yuk sama-sama kita saling eling, saling mengingatkan bahwa permasalahan sampah tidak semata-mata tugas pemerintah dan pemerintah daerah. Ini menjadi tugas kita bersama. Ketika pemerintah daerah Pemprov Bali dalam hal ini termasuk dukungan pemerintah Kabupaten Kota seluruh Bali telah mengeluarkan regulasi Pergub 97 2018, Pergub 47 2019. Mari bersama-sama kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, mulai dari skup terkecil di rumah tangga masing-masing. Ketika kita menemukan ada sampah organik, kita berusaha untuk tuntaskan dengan berbagai metode, ada tubuh modern, ada tongedan tadi. Pemerintah tetap hadir mempersiapkan strategi jangka menengah dan jangka panjang. Salah satunya tadi adalah dengan mempersiapkan pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Mari bersama-sama dengan kebersamaan kita meyakini akan dapat mewujudkan Bali bersih dari sampah, terutama sampah plastik di Provinsi Bali. Matur suksma. Baik, terima kasih Pak Rentin atas kehadirannya dan memberikan penjelasan kepada Tribuners. Demikian tadi Tribuners, jangan lupa untuk share, kemudian komen dan likes video podcast Tribun Bali. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Santi, Santi, Santi Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.